Bab 333, Aset Beku. Di kantor polisi di Houston. Jordan, Victoria, dan Russell diinterogasi di ruangan yang berbeda di kantor polisi. Norman tidak mati, tetapi tidak ada yang mendengar kabar darinya dalam 11 tahun terakhir, jadi Martin dan Russell memutuskan bahwa dia diculik oleh ayah Jordan. Oleh karena itu, ayah Jordan menjadi kunci dalam kasus ini. Sambil memegang foto yang diserahkan Russell, Komisaris Louis berkata kepada Jordan, "Mer. Stelle, kami juga telah berkomunikasi dengan polisi di Paris. Ayahmu, Rowan Stelle, adalah orang terakhir yang bertemu dengan Tuan Norman Clarke. Kami punya cukup alasan untuk mencurigai bahwa hilangnya Mer Norman Clarke terkait dengan ayah Anda. Jadi, saya harap Anda akan mengambil inisiatif untuk menghubungi ayah Anda dan mencari tahu keberadaan Tuan Norman Clarke lebih cepat. Putri Norman Clarke, Victoria, adalah pacar Anda. Anda juga ingin dia bersatu kembali dengan ayahnya lebih cepat, bukan?" Petik 2. Jordan memikirkannya dan merasa bahwa tidak ada alasan untuk tidak menelepon ayahnya, karena ayahnya tidak membunuh siapapun. Tentu, Jordan kemudian menelepon ayahnya di depan Komisaris Louis. Namun, anehnya ayahnya tidak mengangkatnya. Setelah itu, dia menelepon Frank dan kakeknya, tetapi tidak ada yang menjawab. "Mungkinkah mereka sudah tahu bahwa aku pergi ke kantor polisi?" Sebagai keluarga misterius, Stelle secara alami tidak dapat dihubungi setiap saat. "Maaf, saya tidak bisa menghubungi mereka," kata Jordan. "Bisakah kamu memberikan alamat ayahmu?" Komisaris Louis bertanya. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia sering keluar negeri dan dia pindah ke tempat yang berbeda dari waktu ke waktu. Aku belum bertemu dengannya selama bertahun-tahun." Komisaris Louis berkata kepada seorang petugas polisi, "Periksa apakah ada catatan tentang Rowan Stelle yang datang ke AS dalam beberapa tahun terakhir." Petik 2. "Ya, segera." Petugas polisi datang setelah memeriksa informasi dan melaporkan, "Komisaris Louis, kami telah memeriksa dan tidak ada informasi tentang Rowan Stelle." Petik 2. Komisaris Louis mengangguk dan bertanya kepada Jordan, "Tuan Jordan, kakekmu tinggal di Inggris sekarang, kan? Di mana tepatnya di Inggris?" Jordan berkata, "Maafkan saya. Ini menyangkut privasi pribadi kakek saya. Mohon maafkan saya karena tidak dapat mengungkapkan alamatnya. Selain itu, kakek saya tidak ada hubungannya dengan masalah ini." Petik 2. Komisaris Louis berkata, "Ini masalahnya. Kami menemukan bahwa dana di akun Anda ditransfer dari luar negeri dan kami meragukan keabsahan dana tersebut." Petik 2. Kecuali Anda bisa membuat kakek Anda kembali ke luar negeri untuk membuktikan hal itu, kami akan membekukan sementara semua rekening bank Anda. "Bekukan akun saya?" Tanda tanya tanda seru petik 1. Jordan tidak berharap itu menjadi begitu serius. "Mengapa Anda harus membekukan akun saya? Kakek saya telah menjalankan banyak bisnis di AS sejak beberapa dekade yang lalu, dan semua aset kami diperoleh dari bisnis yang layak." Jordan membela diri. Komisaris Louis tertawa dan berkata, "Tuan Stelle, tolong tenang, kami hanya mencurigainya. Seperti yang Anda tahu, ayah Anda pertama kali dituduh melakukan pembunuhan, dan sekarang dia dicurigai menahan seseorang. Selain itu, Anda berhubungan dekat dengan gangster seperti Pablo Dalton dan bawahannya. Kami tidak punya pilihan selain membekukan sementara dana Anda untuk mengetahui sumber dana Anda." Petik 2. Jika kakek Anda secara pribadi dapat datang ke AS dan menjelaskannya, itu tidak akan menjadi masalah, dan kami dapat mencairkan akun Anda kapan saja. Petik 2. Jordan tahu bahwa mereka telah membekukan asetnya, tidak diragukan lagi untuk membuat kakeknya kembali dari luar negeri. "Orang macam apa yang ingin memikat kakekku kembali ke sini? Mungkinkah kakek Lauren, Martin Howard?" Komisaris Louis melanjutkan, "Tentu saja, Anda juga dapat mengajukan banding jika Anda memiliki pertanyaan tentang ini, Tuan Stelle." Petik 2. Jordan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan melakukannya." Segera, Jordan dan Victoria keluar dari kantor polisi. "Yordania, bagaimana?" tanya Victoria. Jordan menghela nafas dan berkata, "Segalanya tidak berjalan dengan baik. Dana saya semua telah dibekukan." Petik 2. "Apa?" Victoria tahu dia memiliki miliaran dolar di rekening banknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Victoria tidak menyangka Jordan akan terlibat. Itu jelas merupakan masalah yang menyangkut ayah Jordan. Jordan berkata, "Ayo kembali ke hotel dan membicarakannya." Petik 2. "Oke, Pablo, Salvatore,
dan bawahan mereka telah dipenjara dan belum ada satupun dari mereka yang dibebaskan. Tim, yang bertanggung jawab atas logistik dan mengeluarkan perintah, tidak ditangkap, jadi dia mengirim mereka berdua kembali ke Intercontinental Hotel. Kembali ke kamar Presiden Hotel, Victoria bertanya dengan penuh semangat, "Jordan, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memberimu foto itu? Di mana sebenarnya ayahku sekarang?" Petik 2. Jordan memberitahu Victoria tentang semua yang dia lakukan dalam 24 jam terakhir, mulai dari membawa Emily ke Paris bersamanya, menawarkan hadiah, dan bertemu Jessie. Jordan berkata, "Maaf, Victoria, aku hanya bisa memastikan bahwa ayahmu masih hidup dan baik-baik saja sekarang, tapi aku tidak punya wewenang untuk mencari tahu di mana tepatnya dia sekarang." Petik 2. Mendengar cerita Jordan, Victoria juga merasa agak misterius. Sepertinya keluarga Stelle benar-benar menyimpan beberapa rahasia yang ada hubungannya dengan ayahku juga. Petik 2. Aku ingin tahu apa sebenarnya rahasia Stelles ini. Itu benar-benar membuat ayah saya menahan diri untuk tidak menghubungi saya selama 11 tahun. Victoria sangat memahami ayahnya, Norman. Dia sangat mencintai putrinya dan dia tidak pernah tahan untuk tidak menunjukkan perhatian kepada mereka selama 11 tahun. Pasti ada alasan khusus yang mencegah Norman menghubungi mereka. Jordan menghibur Victoria dan berkata, "Victoria, aku berjanji akan segera mendapatkan izin dari keluargaku dan menemukan ayahmu. Sayangnya, dana saya sekarang dibekukan lagi, dan saya tidak tahu apakah saya dapat menyelesaikan uji coba bisnis saya." Petik 2. Jordan sekarang menjadi tidak punya uang, dan ini bukan pertama kalinya dia menjadi miskin. Ketika dia menikahi Hailey sebagai suami yang tinggal di rumah, dia telah menipunya 2 kali dengan mengatakan padanya bahwa dia tidak punya uang. Namun, kali ini berbeda. Dia punya uang, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia benar-benar tidak punya uang sekarang. Victoria merasa agak bersalah karena jika bukan karena dia, aset Jordan tidak akan dibekukan. Memikirkan kesulitan yang dia alami selama beberapa hari terakhir, Victoria dipenuhi dengan rasa bersalah yang begitu besar sehingga dia berlutut di depan Jordan. "Victoria, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun." Bagaimana bisa Jordan membiarkan Victoria berlutut? Victoria berlutut di depan Jordan dan berkata, "Jordan, maafkan aku menikahi Russell tanpa menjelaskan padamu sama sekali. Kamu pasti sangat membenciku beberapa minggu terakhir ini." Jordan membantu Victoria berdiri dan menatap wajah Victoria yang kuyuh sebelum berkata, "Sayang, aku tidak pernah membencimu atau mengeluh tentangmu." Petik 2. Aku tahu kamu putus denganku karena kamu ingin aku melupakanmu. Jika ada, saya harus menyalahkan kehendak Tuhan karena membiarkan Russell tua yang berkabut itu mengambil kesempatan. Petik 2. Saat menyebut Russell, Victoria buru-buru berkata kepada Jordan, "Jordan, setelah datang ke Houston, saya tinggal di Villa Russell, tetapi saya tidak tidur dengannya. Kami bahkan tidak saling berciuman. Aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Apakah Anda mempercayai saya?" Melihat tatapan tulus di mata Victoria, Jordan menjawab, "Ya." Petik 2. Dia telah lama mengetahui tentang hubungan Victoria dan Russell melalui bak mendengarkan, jadi dia tahu mereka tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, itu hanya sampai hari ini. Jika Jordan tidak bisa menghentikan mereka untuk menikah hari ini, Victoria mungkin sudah berbaring di ranjang besar Russell saat ini. Memikirkannya membuat Jordan merasakan betapa berharganya bisa memiliki Victoria kembali. Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke arah Victoria. Bab 334, Pablo dan Salvatore menghadapi masalah. Jordan dan Victoria mengalami malam yang penuh gairah. Lagu, Suffer oleh Charlie Puth, yang digunakan untuk meredakan suasana hati, diputar berulang-ulang sepanjang malam. Pada malam ini, Brett dan Hailey juga menikmatinya dengan penuh semangat di Presidential Suite Intercontinental Hotel lainnya. Keduanya hampir tidak bisa tidur sama sekali. Secara kebetulan, kedua pasangan itu berlari ke satu sama lain di lift pada jam 9 pagi keesokan harinya. Jordan memegang tangan Victoria sementara Hailey melingkarkan lengannya di tangan Brett. Setelah melihat Jordan dan Victoria, Hailey tersipu, dan dia buru-buru melepaskan Brett. Terakhir kali dia bertemu Jordan di Hotel Bintang 5 adalah ketika dia dan Tyler tertangkap basah di kamar hotel oleh Jordan. Kali ini, itu adalah perasaan yang sama, yang membuat Hailey merasa bingung. Namun, Brett tersenyum ramah dan bahkan menyapa Jordan. "Jordan, kalian berdua sepertinya kelelahan,
dan kamu bahkan tidak bisa berjalan dengan benar. Kau pasti kelelahan sejak tadi malam. Haha. Brad melihat kaki Victoria dan memperhatikan bahwa lututnya merah dan memar, jelas karena apa yang mereka lakukan tadi malam. Hailey juga mengenakan rok pendek sehingga Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lututnya, hanya untuk melihat bahwa lututnya juga merah dan memar. Karena mereka berdua laki-laki, Brad dan Jordan secara alami mengerti sekilas apa yang terjadi tadi malam. Jordan masih kesal mengetahui bahwa Brad dan Hailey telah check-in ke kamar hotel bersama. Meskipun Victoria adalah pacarnya saat ini dan dia tidak lagi mencintai Hailey, Hailey dan Brad telah mengkhianatinya. Selain itu, baru kemarin Hailey dengan berani mengatakan kepada Jordan bahwa dialah yang paling mencintainya di dunia. Cinta, kakiku. Kau bilang kau mencintaiku di pagi hari dan kemudian check-in ke kamar hotel dengan pria lain di malam hari. Apakah ini seberapa besar kamu mencintaiku? Tanda seru tanda tanya petik 1. Jordan merasa sangat jijik ketika dia mengingat apa yang dikatakan Hailey kemarin. Jordan memandang Hailey dan bertanya, di mana putraku? Hailey tidak berani menatap Jordan. Hah? Jordan mengulangi, aku bertanya padamu, di mana anakku? Hailey berbisik, oh, putra kami ada di Orlando. Ibuku yang merawatnya. Jordan berkata dengan marah, Hailey, serius. Putraku masih bayi, dan kau meninggalkannya di Orlando agar kau bisa datang ke sini untuk bertemu dengan kekasihmu. Hailey dengan panik menjelaskan, saya di sini bukan untuk Brad Howard. Aku bahkan tidak tahu dia akan datang ke Houston. Aku di sini untuk melihatmu. Jordan berpunuk dengan dingin. Untuk menemuiku. Kenapa kamu berakhir di kamar orang lain? Petik 2. Hailey segera berkata, itu karena kamu. Anda kembali bersama dengan Victoria dan Anda tidak menginginkan saya. Namun, Anda tidak akan mengizinkan saya menemukan pria lain. Jordan berkata, aku tidak melarangmu untuk bersama dengan pria lain. Anda bisa pergi ke siapapun yang Anda inginkan untuk semua yang saya pedulikan, tetapi Anda menjadi ibu yang tidak bertanggung jawab yang hanya peduli dengan kesenangan Anda sendiri. Saya pikir Anda sebaiknya membiarkan Steles membawa anak saya pergi lebih cepat. Tidak, Jordan, tolong, jangan bawa anakku pergi. Hailey panik. Pada saat ini, Brad terkekeh dan berkata, Hailey Camden, mengapa kamu memohon padanya? Dia sekarang seorang pria tak punya uang yang asetnya telah dibekukan. Dia tidak bisa menghabiskan 1 sen pun dari uangnya sama sekali. Apalagi, dia tidak bisa menghubungi keluarganya sama sekali dan mereka sudah lama berhenti menunjukkan perhatian padanya. Keluarga Steles bahkan tidak berani datang ke AS. Mendengar kata-kata Brad, Jordan menjadi marah dan menyalak. Memang, Howard yang menargetkan saya. Petik 2. Brad berpunuk dengan dingin dan berkata, ya, kami yang menargetkanmu. Terus, Jordan Stele, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Anda harus menghitung berkat Anda bahwa saudara perempuan saya menyukai Anda. Selain itu, daripada memilih saudara perempuanku, kamu memilih untuk kembali bersama wanita tua ini, Victoria Clarke. Sudah kubilang, membekukan asetmu dianggap hukuman ringan. Selanjutnya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada seorang pengemis. Kamu memiliki keinginan kematian. Jordan segera mengayunkan tinjunya ke arah Brad. Jangan. Victoria menarik Jordan kembali karena ada kamera pengintai di sekitarnya, jadi jika dia memukul Brad, dia pasti akan dijebloskan ke penjara. Di sisi lain, Brad benar-benar tidak gentar. Kau ingin memukulku? Ayo, pukul aku. Aku tidak akan melawanmu hari ini. Lagi pula, saya tidak punya energi untuk melakukan itu. Mantan istrimu bisa bertahan begitu lama sehingga aku kehabisan energi, haha. Petik 2. Melihat Brad dengan bangga memamerkan perselingkuhannya dengan Hailey, Jordan mengingat fakta bahwa mereka pernah melakukan kesalahan padanya dengan melakukan perzinahan. Mengabaikan fakta bahwa ada kamera di sekitarnya, dia menendang Brad. Bang! Brad ditendang ke pintu lift. Bajingan, beraninya kamu benar-benar memukulku. Sepertinya kamu ingin hidup di belakang beruang bersama Pablo dan Salvatore selama sisa hidupmu. Brad berteriak putus asa. Apa katamu? Jordan merasa ada yang tidak beres saat mendengarnya. Brad terkekeh dan berkata, Jordan Stele, kamu hanya bajingan yang tidak setia yang memprioritaskan nafsu daripada hal lain. Yang Anda pedulikan hanyalah bersenang-senang dengan wanita tua Anda. Itu sebabnya kamu melupakan teman-temanmu, iya. Petik 2. Pablo,
Salvatore dan kelompok pejuang Asia Tenggara itu semuanya telah ditangkap dan tidak ada yang dibebaskan. Petik 2. Bukan itu saja. Aku bilang, Pablo dan Salvatore, bawahanmu yang paling kuat, akan tetap di penjara selama sisa hidup mereka. Jordan berteriak, omong kosong. Saya tahu situasi mereka dengan sangat baik dan itu bahkan tidak terlalu serius. Pada saat ini, tim naik ke lift dan berkata kepada Jordan dengan cemas, Tuan. Yordania, berita buruk. Tiger mengkhianati Tuan Dalton dan Salvatore. Dia memberitahu polisi semua yang telah mereka berdua lakukan. Jordan tidak memiliki kesan mendalam tentang Tiger, dan hanya ingat bahwa dia adalah salah satu bawahan Pablo. Jordan memandang Brett yang sombong dan berkata, kamu pasti menyuap Tiger, iya. Jordan menjadi khawatir. Salvatore tidak melakukan kejahatan serius dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kejahatan yang telah dilakukan Pablo selama bertahun-tahun akan membutuhkan hukuman penjara bertahun-tahun. Namun, Brett berkata, Pablo dan Salvatore akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Petik 2. Tim berkata, Tiger juga menuduh Dalton dan Salvatore melakukan banyak kejahatan lain, menyalahkan mereka atas beberapa perkelahian geng, dan kematian orang yang tidak disengaja yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas dan kebakaran. Petik 2. Jordan, Tuan Dalton dan Salvatore mungkin benar-benar harus dipenjara seumur hidup. Cepat, temukan cara untuk menyelamatkan mereka. Jordan sangat marah. Jika mereka berdua hanya akan menerima hukuman yang pantas mereka terima atas kesalahan mereka, Jordan masih bisa menerimanya. Namun, Brett sebenarnya meminta seseorang untuk mengolesi mereka sekarang. Pablo dan Salvatore sama-sama asisten Jordan yang cakap, yang setia kepadanya dan telah melakukan banyak hal untuknya. Tidak mungkin dia bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jordan memandang Brett dan berkata, beraninya kamu membuat seseorang menodai bawahanku. Brett tertawa. Kenapa tidak? Ketika Anda menangkap saya untuk pertama kalinya, kedua antek Anda itu bahkan mencoba membunuh saya. Petik 2. Jordan, apakah kamu ingin menyelamatkan mereka atau tidak? Ya, saya hanya perlu meminta bawahan saya untuk mencabut tuduhan terhadapnya dan mengakui bahwa dia berbohong, dan bahwa semua bukti itu palsu. Petik 2. Jordan bertanya, bagaimana kondisimu? Brett berkata, bukan saya yang memutuskan. Pergi ke DC dan tanyakan pada kakek saya. Apakah kamu berani melakukan itu atau tidak? Tanda tanya petik 2. Bab 335, ke DC. Pergi ke DC. Kakek Jordan telah lama memperingatkannya bahwa kekuatan keluarga Howard di AS tidak boleh diremehkan dan bahwa dia mungkin dalam bahaya kapan saja jika dia pergi ke DC. Namun, sekarang Pablo dan Salvatore ditangkap dan berisiko menghadapi hukuman seumur hidup. Jordan tidak bisa berdiri dan melihat mereka menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Lagi pula, Jordan sekarang telah dibekukan dan dia juga tidak bisa menghubungi keluarganya. Kekuatannya di DC pasti kalah dengan Howard. Jika dia tidak pergi ke keluarga Howard, tidak akan ada cara lain untuk menyelamatkan Pablo dan Salvatore. Meskipun Pablo dan Salvatore hanyalah bawahan Jordan, dia sudah lama menganggap mereka sebagai kerabat terdekatnya. Dia tidak akan memusatkan seluruh perhatiannya pada kebahagiaannya dan Victoria, dan membiarkan mereka menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Jordan memandang Brett dan berkata, oke, aku akan pergi ke DC besok pagi dan mengunjunginya secara pribadi. Brett tersenyum dan berkata, bagus sekali. Kalau begitu, aku akan menunggu kedatanganmu. Ayo pergi. Saat dia berbicara, Brett berjalan ke lift dengan Hailey di pelukannya. Ketika pintu lift hampir menutup, Jordan berkata kepada Hailey, Hailey Camden, sebaiknya kamu menghargai waktu yang kamu miliki bersama putraku. Kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk berhubungan dengan pria di masa depan karena putraku tidak akan tinggal bersamamu selamanya. Mendengar peringatan Jordan, Hailey dengan panik berkata, aku akan kembali ke Orlando. Petik 2. Sebelum dia selesai, lantai lift ditutup. Setelah mereka berdua pergi, Victoria bertanya dengan cemas, Jordan, apakah kamu benar-benar akan pergi ke DC? Saya pernah mendengar Russell mengatakan bahwa keluarga Howard kuat di negara ini, apalagi di DC di mana wilayah mereka berada. Jordan berkata, Pablo dan Salvatore ditangkap karena saya, jadi saya tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Selain itu, aset saya telah dibekukan dan saya harus meminta mereka untuk mencairkannya. Victoria, kenapa kamu tidak tinggal di Houston dan menungguku?
Saya akan kembali untuk Anda tepat setelah saya selesai menangani masalah itu. Petik 2. Tidak. Victoria meraih tangan Jordan dan berseru, aku ingin pergi ke DC bersamamu. Aku tidak nyaman denganmu pergi ke sana sendirian. Jordan tahu betul karakter Victoria. Semakin berbahaya, semakin tidak mungkin dia berpisah dari Jordan. Oke, ayo pergi bersama kalau begitu. Pada saat ini, Tim berkata dengan ekspresi khawatir, Tuan. Jordan, sebagian besar orang kita telah ditangkap dan hanya tersisa 10 orang. Tak satu pun dari mereka yang pandai bertarung. Petik 2. Saya mendengar bahwa Merdalton memiliki 1000 pejuang di Asia Tenggara, dan dia hanya membawa 100 atau lebih ke AS. Masih ada lebih dari 900 yang tersisa di sana. Mengapa kita tidak memanggil 900 pejuang itu sebelum pergi ke DC? Tim jelas sedikit takut, berpikir bahwa selusin dari mereka jelas bukan tandingan keluarga Howard. Jordan berkata, memang benar Pablo masih memiliki 900 petarung profesional di Asia Tenggara, tetapi mereka semua dilatih oleh Pablo dan hanya mendengarkan perintahnya, jadi saya tidak tahu di mana menemukannya. Petik 2. Tim buru-buru berkata, mengapa saya tidak mengirim seseorang untuk mengirim surat kepada Tuan Dalton dan memintanya mencari kesempatan untuk menelepon ke sana. Petik 2. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Pablo menghadapi cukup banyak tuduhan sekarang, jangan biarkan dia mendapat lebih banyak masalah. Petik 2. Selain itu, kami tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Kamu dan aku sudah cukup. Tim tersenyum canggung dan berkata, terima kasih atas apresiasi Anda. Mungkin saya biasanya berpura-pura menjadi mengesankan sehingga Anda tidak terlalu jelas tentang kemampuan saya yang sebenarnya. Petik 2. Faktanya, aku bahkan tidak bisa mengalahkan Husky dewasa. Jordan tersenyum dan berkata dengan misterius, aku tahu kamu lemah. Aku tidak memintamu pergi ke DC untuk bertarung. Saya hanya ingin Anda memanipulasi di belakang layar. Petik 2. Manipulasi. Memanipulasi apa? Tanya tim yang penasaran. Jordan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata, aku akan memberitahumu ketika kita sampai di sana. Petik 2. Jordan jelas telah meninggalkan rencana cadangan terakhir kali dia meninggalkan DC. Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Jordan dan Victoria pertama-tama pergi ke Villa Russell, tempat dia tinggal sebelumnya, untuk mengepak barang bawaannya, sebelum melanjutkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Emily. Setelah itu, tim mengantar Jordan dan Victoria ke bandara. Pesawat pribadi Jordan diparkir di sana. Namun, mereka tidak menyangka bahwa beberapa pria berseragam akan berjalan ke arah mereka begitu mereka bertiga tiba di jet pribadi. Salah satu dari mereka berkata kepada Jordan, halo. Ini Merstele, kan? Maaf, pesawat pribadi Anda telah ditahan sementara dan Anda tidak dapat menggunakannya. Petik 2. Apa? Jordan, Victoria, dan tim semuanya terkejut. Tak hanya aset Jordan yang dibekukan, ia bahkan dilarang menggunakan pesawat pribadinya. Masalahnya memang serius dan kecuali Jordan meminta kakeknya untuk campur tangan, dia tidak akan pernah bisa menikmati kemuliaan seperti dulu. Jordan tidak berdebat dengan pihak lain karena dia tahu tidak ada gunanya melakukannya. Sebagai gantinya, dia berkata, bagasi saya masih ada di sana. Aku harus masuk dan mengambil barang-barangku. Petik 2. Namun, pria berseragam itu masih terus menghentikannya. Stele, untuk mencegahmu mengambil barang berhargamu untuk dijual secara tunai, kami tidak bisa membiarkanmu masuk. Petik 2. Apa katamu? Kali ini giliran Victoria yang berang. Kalian merebut pesawat hanya karena kalian tidak ingin kami meninggalkan AS. Mengapa Anda bahkan tidak membiarkan kami mengambil barang-barang kami? Bahkan jika ada barang berharga di dalamnya, itu milik kita, jadi mengapa kita tidak bisa menggunakannya? Jordan tahu keluarga Howard ingin mengubahnya menjadi pria tak punya uang. Tidak hanya miliaran dolar di rekening banknya dibekukan, dia juga tidak diizinkan mengambil barang berharga apapun yang bisa dia jual dengan uang tunai. Dengan cara ini, Jordan benar-benar akan menjadi orang yang tidak punya uang. Jordan berkata dengan tenang, saya tidak akan mengambil barang berharga, hanya beberapa obat dan beberapa kebutuhan sehari-hari saya. Petik 2. Obat-obatan. Obat apa? Pria berseragam itu bertanya. Jordan berkata, beberapa obat untuk asma, yang saya diagnosa. Pria berseragam itu memikirkannya dan merasa bahwa akan sangat tidak dapat dibenarkan jika dia bahkan tidak diizinkan untuk meminum obatnya. Karenanya, dia setuju, oke, naik.
Pria berseragam itu menemani mereka bertiga ke dalam pesawat. Jordan benar-benar memiliki kotak besar yang berisi banyak obat. Pria berseragam itu berkata dengan heran, "Kamu punya banyak obat." Jordan sengaja batuk dan berkata, "Kesehatan saya telah sakit sejak saya berperang di Suriah selama setahun." Petik 2. Mendengar ini, pria berseragam itu langsung penuh hormat. "Betulkah? Kamu benar-benar bertarung di medan perang sebelumnya. Saya juga pernah menjadi tentara, tetapi sayangnya, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke medan perang. Kenapa kamu ada di sana?" Jordan menjawab, "Keluarga saya mengirim saya ke sana untuk pelatihan." Pria berseragam itu tertawa dan berkata, "Keluargamu benar-benar kejam. Bukankah mereka takut sesuatu akan terjadi padamu?" Jordan terus mengobrol dengan pria itu sambil memasukkan beberapa barang pribadi ke dalam tasnya. "Saya bercukur dekat dengan kematian. Saudara, Anda harus senang bahwa Anda tidak terlibat. Anda tidak tahu betapa tragisnya medan perang itu. Rekan-rekan yang Anda ajak bicara dan mengobrol dalam 1 detik mungkin kepala dan bagian tubuhnya dipotong-potong pada detik berikutnya." Petik 2. Jordan segera turun dengan barang-barangnya. Pada akhirnya, pria berseragam itu pun berinisiatif berjabat tangan dengan Jordan. Stele, istirahatlah dengan baik, saya sangat menghormati orang-orang yang telah bertempur di medan perang juga. Juga, saya sarankan Anda menghubungi keluarga Anda sesegera mungkin. Saya khawatir aset Anda akan dicairkan hanya jika kakek Anda campur tangan." Jordan berjabat tangan dengan pria itu dan berkata, "Terima kasih telah memberitahu saya ini." Selamat tinggal. Jordan dan Victoria kembali ke dalam mobil tim dan duduk di kursi belakang. Jordan mengeluarkan sepasang anting-anting dari sakunya dan menyerahkannya kepada Victoria. "Ah, itu anting berlian Apollo dan Artemis. Kapan Anda membawa mereka? Aku bahkan tidak melihat mereka." Kedua barang itu bernilai $57 juta. Bab 336, Senjata Rahasia Jordan. Jordan secara pribadi membantu Victoria mengenakan anting-anting dengan harga selangit yang bernilai puluhan juta. Anting-anting biru dari pasangan itu dikenakan di telinga kiri Victoria yang lembut, sementara pasangan merah mudanya dikenakan di telinga kanannya. Mereka menonjolkan keanggunan dan aura mulianya. "Sayang, kamu sangat cantik." Jordan tidak bisa tidak memujinya. Dia sudah lama ingin memberikan sepasang anting-anting itu kepada Victoria. Terakhir kali dia meminta Emily untuk memberikannya padanya, Victoria masih kesal dengan Jordan, jadi dia meminta Emily untuk mengembalikannya kepadanya. Victoria juga seorang wanita yang sombong, jadi dia dengan cepat mengeluarkan cermin kecil dari tasnya dan melihatnya dengan kagum. Dia memuji dengan kekaguman, "Ya Tuhan, anting-anting berlian ini sangat indah." Petik 2. Orang bisa membayangkan betapa tertekannya mengenakan sepasang anting-anting yang bernilai puluhan juta di telinga seseorang. Namun, Victoria tidak berniat menerimanya. "Sayang, asetmu sekarang telah dibekukan. Mengapa kamu tidak menyimpan anting-anting itu?" Victoria sangat menyukai hadiah itu, tetapi setelah mempertimbangkan situasi Jordan saat ini, dia pikir akan lebih baik untuk mengembalikannya ke Jordan, sehingga dia dapat menukarnya dengan uang jika perlu. Namun, Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada banyak barang berharga di pesawat, tetapi saya tidak mengambilnya. Saya hanya mengambil ini karena saya ingin memberikannya kepada Anda." Petik 2. Sebaiknya kau simpan anting-anting itu. Ketika kita sampai di DC, mereka mungkin lebih ketat dengan cek dan mereka mungkin akan menggeledah saya untuk barang-barang berharga. Jadi, jika saya menyimpannya, mereka mungkin akan dibawa pergi. Kami tidak menikah secara resmi, jadi Anda tidak terikat dengan saya secara hukum. Tidak mungkin mereka dapat mengambil tindakan pembatasan terhadap Anda. Petik 2. Mendengar ini, Victoria mengangguk dan berkata, "Ya, saya pasti akan menyimpannya dengan baik. Sayang, aku akan menyediakan untukmu mulai sekarang. Ketika Anda kehabisan uang di masa depan, Anda dapat meminta saya untuk itu. Tidak masalah bahwa aset Anda telah dibekukan." Petik 2. Jordan tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Haha, sepertinya aku ditakdirkan untuk lepas dari pacarku." Petik 2. Sebelumnya, Jordan berpura-pura miskin beberapa kali dan melepaskan diri dari Hailey dan Victoria, tetapi dia tidak berharap itu benar-benar terjadi kali ini. Namun, Jordan tidak akan membiarkan masalah ini berlangsung lama. Dia sudah merencanakan semuanya. Dia memutuskan bahwa begitu dia menyelamatkan Pablo dan Salvatore, dia akan melupakan asetnya jika masih dibekukan,
dan membawa Victoria ke Inggris, di mana mereka akan menetap. Ketika mereka tiba di bandara, Jordan berkata kepada tim, Victoria, dan saya akan pergi ke DC untuk saat ini. Mengapa Anda tidak mengambil penerbangan yang berbeda dari kami? Jika tidak, Howard mungkin akan terus mengawasi Anda. Ambil penerbangan malam. Tim menjawab, ya, Tuan Jordan. Setelah itu, Jordan dan Victoria mengambil penerbangan ke DC. Ketika mereka tiba di DC, Jordan dan Victoria bertemu seorang kenalan segera setelah mereka meninggalkan bandara. Stelle, Nona Clarke, apa yang membawa Anda ke DC? Petik 2. Seorang pengusaha perempuan berusia sekitar 40 tahun berinisiatif terhadap mereka berdua. Dia tidak lain adalah salah satu wakil presiden Perry Express, Mandy. Mandy telah mengenal Victoria selama bertahun-tahun dan Victoria mempromosikannya setelah yang terakhir menjadi presiden perusahaan. Nona Bukit, Mandy, kebetulan sekali. Apakah kamu akan keluar? Tanya Victoria. Mandy berkata, ya, saya akan pergi ke New York City untuk rapat. Hal-hal dalam kekacauan besar di sana. Tuan Stelle, Nona Clarke, mengapa kalian tidak ikut denganku juga? Jordan tahu bahwa fakta bahwa dia sedang diselidiki dan bahwa asetnya telah dibekukan telah tersebar di lingkaran dan mempengaruhi harga saham Perry Express. Jordan berkata, kita tidak bisa pergi untuk saat ini. Kita harus pergi ke DC untuk menangani beberapa hal. Mandy punya banyak hal untuk dilaporkan kepada kedua presiden, jadi dia berkata, kamu belum memesan hotel, kan? Mengapa Anda tidak tinggal di tempat saya hari ini? Aku akan membawa kalian ke sana sekarang. Victoria berkata, Mandy, tidakkah kamu harus buru-buru ke New York City untuk rapat? Anda tidak perlu mengirim kami pergi, jangan sampai Anda ketinggalan pesawat. Mandy melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Saya tidak akan terlambat bahkan jika saya mengambil penerbangan berikutnya. Segera setelah itu, dia membuat panggilan telepon dan meminta seseorang untuk menjemput mereka. Di dalam mobil, Mandy mau tidak mau melapor kepada mereka, Pak Stelle, Nona Clarke, Dewan Direksi sekarang memiliki argumen yang intens dan mereka sedang mendiskusikan apakah akan mempekerjakan kurir wanita asing di masa depan. Petik 2. Ya, Anda harus tahu bahwa biaya untuk melakukan itu sangat tinggi dan pengeluaran yang dulunya ditutupi oleh dana yang Anda berikan tetapi sekarang setelah aset Anda dibekukan, pengeluaran ini akan mempengaruhi kepentingan pemegang saham sehingga mereka tidak terlalu tertarik padanya. Petik 2. Jordan mengangguk. Sebenarnya, tujuannya melakukan itu adalah untuk membantu pria lajang di AS. Dia telah melakukan cukup banyak sejauh ini dan sudah ada lebih banyak wanita asing yang telah mengambil inisiatif untuk datang ke AS untuk mencari nafkah dan menetap. Jordan berkata, kami dapat menghentikan proyek ini. Juga, Mandy, Victoria dan saya mungkin pergi ke Inggris dan tidak pernah kembali ke perusahaan. Saya sekarang menunjuk Anda sebagai Presiden Perry Express. Kelola perusahaan dengan baik untuk kami. Mandy merasa tersanjung dan terkejut. Terima kasih, Tuan Stelle. Apakah kalian benar-benar akan pergi? Jordan melihat keluar jendela dan berkata, itu tergantung pada seberapa baik kita berbicara dengan orang tua itu besok. Jordan tidak terlalu percaya diri untuk meraih kemenangan besok. Tak lama kemudian, mereka melaju ke tempat Mandy, yang dekat dengan tempat Lauren. Setelah membuka pintu untuk Jordan dan Victoria, Mandy memberi mereka kunci. Stelle, Nona Clarke, kalian dapat beristirahat di sini selama 2 hari ke depan sementara saya menuju ke New York City. Hubungi saya kapan saja jika ada yang Anda butuhkan. Petik 2. Oke, terima kasih, Mandy. Victoria mengantar Mandy ke pintu. Ketika Victoria kembali ke rumah, dia melihat Jordan bergoyang-goyang dengan nyaman di kursi gantung di halaman. Victoria berkata, dengar, Mandy memintamu untuk pindah ke sini karena dia tahu kamu suka tinggal di rumah seperti itu. Jordan bertanya dengan bingung, kapan saya pernah mengatakan bahwa saya senang tinggal di tempat seperti itu? Petik 2. Jordan bertanya dengan bingung, kapan saya pernah mengatakan bahwa saya senang tinggal di tempat seperti itu? Victoria berpura-pura cemburu dan berkata, bukankah kamu tinggal di rumah seperti ini selama seminggu terakhir kali kamu datang ke DC? Anda bahkan pindah dengan seorang wanita yang secantik peri. Kamu pasti bersenang-senang minggu itu, ya. Petik 2. Jordan buru-buru turun dari kursi gantung, memeluk Victoria dan membujuknya, sayang, apakah kamu masih tidak percaya padaku?
Aku dan dia tidur terpisah. Aku tidak punya perasaan romantis untuknya. Victoria berkata, kamu mungkin tidak memiliki perasaan romantis untuknya, tetapi dia memiliki perasaan untukmu. Apakah Anda tahu bahwa Lauren Howard membawa obor untuk Anda? Tentu saja Jordan mengetahuinya karena dia telah mendengar percakapan antara Victoria dan Lauren hari itu. Namun, Jordan pura-pura tidak tahu dan berkata, bagaimana mungkin? Dia wanita tercantik di DC yang bisa memiliki pria manapun yang dia inginkan. Aku hanya seorang pang yang bahkan memanfaatkannya sebelumnya. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Mendengar Jordan menyebut dirinya pang, Victoria tertawa. Victoria bertanya, Tuan Pang, bagaimana rencanamu untuk bernegosiasi dengan keluarga Howard besok? Anda tidak memiliki bawahan dengan Anda sekarang, dan tim adalah satu-satunya orang yang Anda bawa. Keluarga Howard sangat kuat dan pasti memiliki tenaga kerja yang besar. Mereka bahkan mungkin dipersenjatai dengan senjata. Bagaimana jika keluarga Howard ingin mencelakaimu saat kau tiba di tempat mereka besok? Jordan berkata dengan senyum percaya diri, tim bukan satu-satunya bantuan saya. Saya punya satu hal lagi untuk membantu saya. Petik 2. Apa itu?